Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa baru kelas 10 yang Ibu sayangi. Selamat datang, selamat bergabung di SMA Negeri 1 Jogonalan. Semoga anak-anakku nanti kerasan, senang, dan bangga menjadi warga SMA Negeri 1 Jogonalan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS walau tidak bisa kita laksanakan dengan tatap muka dikarenakan pandemi COVID-19. Kita berharap pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa bertemu langsung melaksanakan pembelajaran di SMA Negeri 1 Jogonalan tercinta ini. Di sini Ibu mendapatkan amanah dari panitia untuk memaparkan materi MPLS, yaitu kurikulum SMA dan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Baiklah anak-anakku, sebelum Ibu memaparkan materi, terlebih dahulu perkenalkan nama Ibu Harsi Rusmini. Ibu mengampu mapel PPKN kelas 10. Nah, kebetulan nanti anak-anakku akan belajar PPKN bersama Ibu. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu kurikulum SMA. Sebelum kita membahas lebih lanjut kurikulum yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Jogonalan, alangkah baiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu pengertian kurikulum itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1/19, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kurikulum, mari kita bahas kurikulum yang dipakai di SMA Negeri 1 Jogonalan, yaitu kurikulum K13. Kurikulum 2013 ialah kurikulum yang terpadu sebagai suatu konsep, dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, kita berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat dan masyarakatnya memiliki nilai tambah atau added value dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding, dan bahkan bertanding dengan bangsa-bangsa lain dalam pencaturan global. Hal ini dimungkinkan kalau implementasi kurikulum 2013 betul-betul dapat menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan berkarakter. Kurikulum 2013 mempunyai 4 kompetensi inti atau disingkat KI yang berisi tujuan dari proses pembelajaran. Rumusan kompetensi inti menggunakan notasi sebagai berikut.
yaitu menurut Permendikbud nomor 69 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau madrasah aliyah. Yang pertama, kompetensi inti 1 atau KI 1, yaitu untuk kompetensi inti sikap spiritual. Yang kedua, kompetensi inti 2 atau KI 2 untuk kompetensi inti sikap sosial. Yang ketiga, kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan. Penilaian kurikulum 2013. Ada 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ada 2. Yang pertama, sikap spiritual. Contoh sikap spiritual di sini misalnya beribadah, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beragama, itu contoh-contoh sikap spiritual. Kemudian yang kedua, sikap sosial. Sikap sosial contohnya menghormati orang yang lebih tua, Bapak Ibu guru, tidak berkata-kata kotor, kasar, takabur, bersikap 3S, salam, senyum, sapa, dan mengucapkan terima kasih kalau kita diberi sesuatu oleh orang lain. Itulah contoh sikap sosial. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan teknik yang pertama tertulis, lisan, yang kedua, kemudian yang ketiga penugasan. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini menggunakan teknik praktek atau kinerja, kemudian proyek, portofolio, atau produk. Demikian tadi pengertian kurikulum K13 beserta penilaiannya. Kita sekarang menuju ke struktur kurikulum SMA Negeri 1 Jogonalan kelas 10. Yang pertama yaitu peminatan MIPA. Mata pelajaran kelompok A umum ada 6 mata pelajaran. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti dengan jumlah jam 3 jam, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam, bahasa Indonesia 4 jam, matematika 4 jam, sejarah Indonesia 2 jam, bahasa Inggris 2 jam. Kelompok B, umum, ada 4 mata pelajaran, seni budaya 2 jam, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, bahasa Jawa 2 jam. Kelompok C, peminatan, ada 4 peminatan untuk mapel IPA, matematika 3 jam, fisika 3 jam, kimia 3 jam, dan biologi juga 3 jam. Yang selanjutnya, mata pelajaran pilihan lintas minat. Di kelas 10 ada 2 lintas minat. Yang pertama, bahasa dan sastra Jerman
Kemudian yang kedua geografi, masing-masing 3 jam. Sehingga jumlah strukturnya ada 44 jam per minggu. Kemudian struktur kurikulum untuk kelas 10 peminatan IPS. Kelompok A umum dan kelompok B umum sama antara IPA dan IPS, yang berbeda yaitu di kelompok C, yaitu peminatan. Mata pelajaran peminatan IPS juga ada 4, sejarah, ekonomi, sosiologi, geografi, masing-masing 3 jam. Untuk mata pelajaran pilihan lintas minat juga ada 2, yaitu biologi dan fisika. Sehingga jumlah jam per minggu dari kelompok A, B, dan C yaitu jumlahnya 44 jam pelajaran per minggu. Kalau nanti kita sudah pembelajaran tatap muka, yaitu kita masuk 5 hari, yaitu dari Senin sampai dengan Jumat. Anak-anakku masuk pukul 6.45, itu diadakan literasi selama 15 menit. Kemudian pukul 7 sampai dengan 15.15 yaitu pembelajaran KPM. Itu dari Senin sampai dengan Kamis. Kemudian untuk hari Jumat yaitu dimulai 6.45 sama literasi, kemudian selesai jam 14. Di samping 44 jam tersebut yang Ibu terangkan tadi, bahwa anak-anakku ditambah ekstra kurikuler. Ada 2 ekstra kurikuler. Yang pertama yaitu ekstra kurikuler wajib, yaitu pramuka, yang mana nanti anak-anak pramuka ini harus mendapatkan nilai B atau baik, karena untuk kriteria kenaikan kelas itu ekstra pramuka wajib harus mendapatkan nilai B. Kemudian yang kedua, ekstra pilihan. Nah, di SMA Jogonalan ekstra pilihannya banyak sekali. Anak-anakku bisa memilih sesuai minat dan bakat, bisa memilih paskibraka, basket, futsal, hadroh, desain grafis, paduan suara, tari, kerawitan, wusu, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal. Untuk SMA Negeri 1 Jogonalan, baik kelas 10, 11, dan 12, untuk nilai pengetahuan dan keterampilan itu KKM-nya 71. Jadi anak-anak harus mendapatkan nilai 71. Kalau belum 71 berarti anak-anak harus minta remedi kepada Bapak Ibu guru untuk mendapatkan nilai KKM yaitu 71. Predikat untuk mendapatkan nilai KKM 1 sampai 70, predikatnya
D yaitu kurang, kemudian 71 sampai dengan 80 predikatnya C yaitu cukup, kemudian 81 sampai 90 predikatnya B yaitu baik, kemudian 91 sampai 100 yaitu predikatnya A sangat baik. Selanjutnya anak-anakku masih semangat? Ya, kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, predikat sikap minimal baik, yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, predikat kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan minimal baik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang seperti yang sudah Ibu terangkan tadi. Kemudian yang keempat, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuannya dan atau keterampilannya di bawah KKM. Yang kelima, kehadiran minimal 90% dari hari efektif dan untuk siswa yang sakit tidak dihitung. Yang keenam, keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno Dewan Guru dengan mempertimbangkan kebijakan satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Itulah syarat kriteria kenaikan kelas yang harus anak-anakku pahami sejak ini supaya nanti kalian bisa naik kelas semua. Itulah tadi kurikulum SMA Negeri 1 Jogonalan. Kemudian kita lanjutkan materi yang kedua yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Perkembangan penanganan COVID-19 di Jawa Tengah melalui gugus tugas telah menetapkan zona hijau, kuning, oranye, dan merah. Dan yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka yaitu daerah yang memiliki zona hijau. Sedangkan di daerah kita yaitu Kabupaten Klaten yaitu kita masih zona kuning. Sehingga kita belum boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan pada tahun pelajaran 2020-2021 yang dimulai Juli 2020 menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan adalah prioritas utama dengan melaksanakan pembelajaran sesuai kebiasaan baru, sesuai protokol kesehatan. Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 2 tahun 2020 tentang pedoman bagi masyarakat dalam rangka persiapan menuju pemulihan bencana COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman memasuki masa kebiasaan baru, ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebiasaan baru dan pengenalan lingkungan sekolah pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan
SLB. Prinsip di dalam mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, menempatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan sebagai hal yang utama. Kemudian, menjamin keberlangsungan pendidikan bagi peserta didik dengan memulai tahun pelajaran sesuai kalender akademik, yaitu tanggal 13 Juli 2020. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga sekolah dari potensi penularan COVID-19 dengan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh secara efektif. Kemudian, anak-anakku, pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan di SMA kita, yaitu di SMA Negeri 1 Jogonalan. Yang pertama yaitu penyederhanaan kurikulum. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajarannya 30 menit setiap jam pelajaran. Kalau kita tatap muka yaitu 45 menit. Kemudian menggunakan media sosial, Telegram, WA, Google Classroom, dan lain-lain. Mungkin mulai sekarang anak-anakku boleh mengunduh Telegram bagi yang belum mengunduh Telegram. Kalau WA, saya yakin semua sudah punya WA. Kemudian Google Classroom, yang belum, mulai sekarang kalian bisa mengunduh supaya nanti kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan baik dan sudah siap dengan media sosialnya. Karena di sini baik anak-anakku maupun Bapak Ibu guru sama-sama belajar untuk memahami teknologi supaya kita tidak gaptek dan supaya kita dalam situasi apapun bisa menyesuaikan diri. Kemudian yang keempat, peserta didik mulai jam 7 sampai jam 12.15 mengikuti PJJ dengan baik. Ya, bangun tidur, kemudian mandi, jangan lupa sarapan, kemudian mengikuti PJJ yang dimulai dari jam 7 sampai jam 12.15. Kemudian penilaiannya dilakukan setiap proses pembelajaran. Jadi kalian mengikuti pembelajaran PJJ itu selalu dinilai oleh Bapak Ibu guru, dipantau, diobservasi sampai di mana kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh. Tata tertib yang harus kalian patuhi di dalam menggunakan media sosial Telegram, yang di sini di SMA Negeri 1 Jogonalan menggunakan grup Telegram. Yang pertama, grup Telegram difungsikan sesuai jadwal pembelajaran daring. Kemudian yang kedua, dilarang mengganti foto grup. Di situ telah dicantumkan foto grup itu sesuai kelas kalian masing-masing. Misal kelas 10 IPA 1, ya di situ foto grupnya adalah kelas 10 IPA 1 dan seterusnya. Kemudian dilarang menggunakan grup Telegram kelas untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan KBM. Kemudian gunakan bahasa secara santun, beretika. Nah, dari sini kalian bisa dinilai nanti karakternya. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan nama panggilan, tetapi harus nama depan.
dan foto DP, foto asli untuk mempermudahkan memberikan penilaian. Foto DP-nya jangan kalian isi artis idola kalian misalnya. Nah, karena ini Telegram untuk pembelajaran, ya tolong foto DP-nya nanti yaitu foto kalian yang asli. Kemudian yang keenam, dimohon mengumpulkan tugasnya di Google Classroom supaya Bapak Ibu mudah memberikan penilaian atau mudah untuk melacak tugas kalian supaya tidak campur dengan komen-komen kalian di Telegram. Demikian tata tertib yang harus kalian taati di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Saya kira cukup sekian materi yang Ibu bisa sampaikan. Terima kasih apabila di dalam Ibu memberikan materi tadi banyak kesalahan-kesalahan, baik yang Ibu sengaja maupun tidak Ibu sengaja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap olahraga, makan makanan bergizi, patuhi protokol kesehatan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.